Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi, aku salam di channel Lengkong Bagja. Jadi Lengkong Bagja channel. Dinten dia alhamdulillah kasumpingan tamu dan selalu luar biasa. Ya tamu-tamu anu ka Lengkong Bagja itu teh tamu nu teu biasa. Hampir rata-rata tamuna luar biasa. Sekarang dinten dia teh kaloresa nuju kegiatan monitoring evaluasi kegiatan di desa. Nah, monitoring evaluasi kegiatan di desa sakantenan naon sih masyarakat teh supados uninga harus ada monitoring, terus di dinasnya dinas mana saja. Terus selain kedinasan juga ada perwakilan di kementerian. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mesti kita pahami bersama sehingga desa ini tidak dengan seukur diurus ku kades sehunggul, itu ada tim pendampingnya, ada tim monitoringnya. Nah, ini kita alhamdulillah hari ini kedatangan tamu dari Pemdes, namanya pemerintahan desa. Jadi ada di kabupaten itu ada yang namanya dinas DPMD, dinas pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di situ ada bidang-bidangnya. Nah, salah satunya adalah bidang Pemdes yang membawahi terkait pemerintahan desa, khususnya di sumber dana kayak dana desa, ADPD dan sebagainya. Dan selain itu ada juga yang ngawal. Jadi dana desa ini dikawal ku saha, ku pendamping desa. Pendamping desa aya mulai dari tingkat PLD, terus pindah ke PD lebih atasnya, ada ke TA dan ada ke koordinator di tingkat provinsi, dan ada juga bukan satker, naon namanya teh? Ya di tingkat nasional lah, Seknas, ya, di tingkat nasional kan gitu. Jadi ada jenjangna. Nah, ini dititipkan oleh Menteri Desa di setiap kabupaten, di setiap desa dan di setiap kecamatan. Janten orang guar naon sih Pemdes teh kumaha sih buat aya monitoring evaluasi jeung naon sih pendamping desa teh. Alhamdulillah kasumpingan ku Kang Wilujeng Sumping, Kang Iqbal. Nah, Wilujeng Sumping di Desa Lengkong aya Pak Teja Teja Asep Teja karena di Bojong Soang mah kada aya nama Asep wae kan gitu. Asep Iqbal kan gitu. Kang Iqbal ieu ti Pemdes, Kang Teja ieu ti kependampingan tenaga ahli di tingkat kabupaten. Nah, hoyong terang ya terkait masalah Pemdes. Nah, sih Kang Iqbal tebih-tebih ka Desa Lengkong. Nah, orang tarosnya ku nyalira apa Kang Iqbal, tapi kenalkan heula Kang Iqbal sebagai apa, kan gitu nya. Kang Iqbal teh kan kasihnya. Nya tepangkeun lah Kang Iqbal teh tos nikah teh acan beli aya nu naksir Pak Teja di dieu. Mun aya nu naksir di dieu naroskeun kan nyuhunkeun WA-na kan ka abdi alum ngawaler. Nah, ditepangkeun heula ka wargi Lengkong. Saha Kang Iqbal teh? Mangga Kang Iqbal. Ya, izin pangkeun nami Muhammad Iqbal Pauji ayeuna diamanahkan tos minggon langkung menjadi kepala seksi administrasi pemerintahan desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada bidang pemerintahan desa. Sata acana memang kurang lebih 2 tahun tos di DPMD, tapi memang di bidang sanes nyaeta bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Ayeuna ameng ka Desa Lengkong, salah sahiji maksudna nyaeta kanggo kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan, Pakades pembinaan terkait pelaksanaan bantuan keuangan nu kahiji dana desa tahap 1 dan tahap 2, nu kadua terkait pelaksanaan ADPD tahap 1 dan tahap 2 sareng raksa desa khususnya tahun 2020 sareng tahun 2002 hiji. Ayeuna kaleresan dinten Kemis Pemda kaleresan ngangge acuk ieu, acuk penca mohon acuk pangsi. Jadi cenah teh pamemisakan ka lapangan, Pak. Disangkana teh padepokan ya, cenah ditaroskeun. Padepokan mana cenah? Itu. Ini kaleresan. Aya anu ngajak ieu cenah tarung. Sanes apa di Pemda sampai teh gitu. Nah, jadi dalam rangka itu dan khusus untuk tim kami di tim 1 sekarang memang jadwal monitoringnya yaitu ke Kecamatan Bojong Soang, dan alhamdulillah kami tim diundang di sini untuk mengisi acara podcast ya, untuk bisa sharing bersama Pak Kades juga dengan Pak Teja. Sementara wis eta. Hatur nuhun Pak Iqbal. Ya. Jadi kabaleresan nuju aya acara IPSI, ayeuna teh bade acara IPSI di Desa Lengkong teh saurna tabu opatan. Kaleresan sumping nganggo pangsi disangkina bade padungdung cenah. Disangkina bade giringan. Kami ieu sareng Pak Teja. Nah, Pak Teja ieu tenaga ahli abdi pendamping desa na Kapunggul.
Pateja tenaga ahlina jadi nusuk diselan abdi. Nah, iya. Ayeuna masih abdi ya. Ditepangkeun Pateja. Bangga atau nuhun Sedang Pak di Kades. sapa Pateja kan? Oh, halo pemirsa Lengkong Bagja ya. Jangan lupa subscribe Lengkong Bagja YouTube ya. Channel. Channel Lengkong Bagja. Hatur nuhun Pak Kades nepangkeun nami panginten ayeuna namina mah rada aneh memang. Aya Rosana, Teja, Jatnika, aya Rosanaan siga istri gitu. Oh, disanggena mah istri Pak, Mohon aing siga pamit istri. kenal. Kawitna mah memang rada minernya, tapi sababaraha kali pelatihan, sabaraha kali patos sering lah kapung jalan kapungkur. Bisa kamarkeun teh jeung istri, jadi aya manfaatna gitu. Tapi suatu saat mah kapenah ku istri, disusulan gitu. Tapi pernah protes, alhamdulillah sih setelah dipasihan penjelasan ku pun biang nya kahartos gitu. Dan aya sejarahna. Ternyata waktu kapungkur, waktu zaman susahnya, da kabungkur susah tahun 70-an lah gitu, 70-an genep salapan kaditu pun biang hamil abdi terakhir nu kagenep palintennya. Pas harita teh palinten menuju susah tega 200 ditulung ku bidan. Nah, bidan teh bager pisan gitu, bager pisan. Teu mayar tah digratiskeun. Nah, sebagai penghargaan palinten da bidan teh namina Rosana, jadi we Rosana. Oh, gitu. Tapi nya Historisnya luar alhamdulillah biasa, sih ya. aya sejarahna. Mohon panginten Pak Kades, alhamdulillah tiasa silaturahmi ka dieu karesan sareng Pak Iqbal ti Dinas PMD Satim paintennya karesan menuju melaksanakan monef tadi dana desa tahap 1 2, terus ADPD tahap 1 2, terus raksa desa gitu. Ya alhamdulillah tos 3 kecamatan. Tah upami tugas abdi sebagai pendamping paintennya anu kapungkur mah tenaga ahli teh spesialis tenaga ahli infrastruktur desa gitu. Abdi kapungkur teh ide, tapi ayeuna aya pergeseran panginten tupoksi. Ayeuna mah janten tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa. Jadi teu aya deui spesialis. Jadi kedah tiasa sadayana. Nah, namun panginten meskipun secara naonnya pasti mah teu acan aya seratna, ayeuna tos mulai dilakukeun lah. Sehingga bade tiasa bade henteu bade kersa bade henteu ya kedah kersa gitu. Terus kamari bidang PKLD nyuhungkeun aya pelatihan RT RW ya insyaallah kedah kersa gitu. Kumaha tiasa teh ya dipelajari gitu. Iya mah benten sareng kapungkur nya. Benten sekarang. Jadi nama kedah generalis semua TA kedah tiasa gitu. Terus telami kamari disungkeun materi perencanaan penguatan desa. Itu kan tugasnya sebetulnya Kopi Kapungkur mah tenaga ahli pembangunan partisipatif. Tapi namanya kedah tiasa sadayana gitu. Ya tapi panginten untung ka abdi anu sanes mah kena bidang infrastruktur ada sesah mempelajarina anu sanes mah tiasa gitu nya. Ya patut disyukuri lah. Terus anu salajengna tugas utama sebetulnya mah abdi memfasilitasi pengawalan dana desa gitu. Tapi secara moral, secara tugas, insya Allah, karena di situ ada tugas-tugas yang lain. Karena pengawalan dana desa itu hanya salah satu tugas. Ada tugas-tugas yang tertuang di dalam SOP pendampingan, seperti misalkan memfasilitasi, mendampingi pemerintah daerah dalam hal penyusunan regulasi daerah, lalu memfasilitasi meningkatkan kapasitas pendamping desa, kapasitas kader teknik, dan lain sebagainya. Nah, Pateja sekadap motong. Bae Pateja tos gaduh merang kali. Insya Allah incu atas gaduh incu Pak. Atos gaduh incu. Atas gaduh incu. Alhamdulillah. Linggih di mana? Abdi kalaresan linggih di Tanjung Sari Sumedang. Tanjung Sari Sumedang. Di Dugdag ka dieu. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang janten ieu teh dokter teh geuning nya. Mondok di kantor gitu tah. Bagi upami wawi mah aduh, ai capek mah henteu. Ngan eta tolna ampun. Tos soreang teh kemudian alah teh. Wah we gitu sabaraha gitu. Tapi insyaallah lah. Ya mugi-mugi lah. Ieu ka kuping ku menteri, ka kuping ku gitu. bupati. Mung soreang hunggul. Pokoknya minusannya samirah gitu nya. Abdi aneh nah soreang di awis gitu nya. Cileunyi ka soreang teh kali jalan teh 15.500. Karaos pisan nya. Sabulan. 30 hiji ribu, kadang-kadang 2 kali uingannya.
terus Iya. 62.000 ya. Ya lumayan lah gitu. Ai Pak Kades mah mau berat, abdi mah rada berat gitu. Paham ya deh. Oh, tapi tapi nya mungkin untuk tahap sekarang upami Kampung Kurma panginten tiasa dilungsurkeun lah. Mari kan ayeuna tahap investasi bener. Ya. Kedah kembali heula modal awal gitu. Tah kitu panginten Pak Kades alhamdulillah tos tilu desa secara umum panginten cukup lahnya, tetapi aya beberapa desa anu peryogi perbaikan kelengkapan pelapan dan sebagainya. Khususna ianya anu secara umum memang aya sih anu tos aya, tapi hampir seueur gitu dalam hal proses pengadaan barang jasa di desanya anu Kampung Kurma aya perbubna urang teh Kurang bahas khusus. oh gitu mangga Ya, siap bahas khusus. nah gitu tapi insya Allah lah secara umum mah saya Ya. Kakuping sakedap oge kan tos luar biasa ya Pak Teja itu. Jadi bantu regulasi, tapi kan orang terang ya. Pak Teja orang mah ternyata orang Tanjung Sari. Tanjung Sari Wah wih bensin sangalan sagarupina. Orang orang luar kabupaten wae seueur anu apa namanya? Pengen berdedikasi tinggi gitu kan, mengabdikan diri di Kabupaten Bandung. Manya orang-orang pituin Kabupaten Bandung teu itu Pak mengabdikan Kades diri. luar biasa. Tobi-tobi kan datang di Tanjung Sari. Kang Iqbal teh di mana? Linggih teh? Abi mah caket Pak Kades, abi mah linggih di Cangkuang. Oh Cangkuang, Kecamatan Desa Cangkuang. Nagra. Janten kalebetna meureun putra daerahnya, pami Ya. kalebetna mah. Komode inu Pak Teja di Tanjung Sari ingin mengabdi demi Kabupaten Bandung, kamu orang sadayana urangnya kedah lebih semangat ngeureunnya. Iya kan di usia-usia Pak Iqbal masih anom lah. Tapi kan di Iya. usia-usia Pak Teja ini usia anu apa masih produktif kan sangat langka kan gitu. Wah, tapi mas nak ku pangabutuh. Iya, nak teh ku pangabutuh, tapi dalam ukuran gaji sekian ya tidak cukup dengan wah wih tol dan segala macam. Nah, ya mudah-mudahan kan aya pakasina, laporan ke Pak Kabid, laporan ke Pak Sekdis, laporan ke Pak Kadis, tambihan atau Pak Bupati tunjangan operasional buat pendamping desa. Gitu nya. isin aku bisa kedik mah Gitu. apa aya da di Pak Bupati ge alhamdulillah Ah, no, nambihan ya. Aya namina Di teh provinsi juga sami soalnya. di provinsi aya oge Tapi tengah rawasan soalnya, Pak. oh itu alhamdulillah Pak Bupati ge aya peratosan ya aya namina biaya operasional Sabaraha Pak ini? Atau napi? ya terus berjalan 2 tahun ya anu tahun pertama mah 500 per bulan Oh, Bupati kamari 500 per bulan. Bikin kaina? aya oge 500 per bulan tapi 3 bulan heula margi kan Pak Bupati transisi katanya. Mohon. Nah, tapi alhamdulillah kamari ngadangu tos disetujui kanggo tahun 2022. Oh gitu. Mohon kanggo 500 per sasi. Ya, tong disamikeun atuh Pak Bupati sareng nu tahun kamari. Amin. Pak Iqbal kanggo kebanyakan ya persoalan-persoalan di desa yang dipahami oleh DPMD apa sih? Sehingga kan kalau sekarang kan lagi kondisi monitoring. Tadi Pak Teja tuh banyak ya kelengkapan-kelengkapan yang tidak lengkap. Emang apa sih yang harus dilengkapi oleh desa itu? Ya memang sih yang menjadi permasalahan di desa itu banyak faktor yang mempengaruhi. Terus juga bisa dibilang relatif kompleks juga ya, baik dari segi tahapan perencanaan, mungkin koreksi juga Pak Teja mungkin ya nanti baik dari tahapan perencanaan, nanti pada saat tahapan pelaksanaan maupun sampai nanti evaluasi. Dah terkadang misalkan kalau kita ingin memotret salah satu permasalahan ketika sudah pelaksanaan pasca Pilkades, khususnya mungkin yang kemarin 49 desa ya mungkin ya Pak Teja. Nah itu salah satu yang menjadi faktor utama keterkaitan permasalahan-permasalahan yang ada di selanjutnya itu biasanya setelah kepala desa terpilih itu ada juga terkait pergantian perangkat desa seperti itu. Tapi saya tidak akan menekankan terkait perubahan perangkat desanya, tapi terkait SDM. Nah, dari SDM ini kan otomatis mungkin perangkat desa yang dulu lebih berpengalaman terkait pengelolaan keuangannya, terkait perbendaharaan maupun pelaksanaan yang ada di desa seperti itu. Nah, ketika ada perangkat desa yang baru, nah inilah mungkin jadi PR DPMD juga ya seperti itu. Ketika waktunya memang harus ada percepatan, mungkin di bulan sekarang November Desember percepatan pengajuan dana desa tahap 2 yang belum, ataupun misalkan pelaksanaan dana desa tahap 3 baik pengajuannya. Nah, itu ketika perangkat ya? Iya, perangkat desanya yang baru. Bagus nih Pak Teja. Iya. Maaf potong Pak Teja. Nih kan yang saya pahami itu di SK itu kan tidak ada
batasan loh untuk perangkat itu hanya usia di Iya. 60. Iya. Betul. Itu gimana itu intervensi dari Kementerian Desa? Memang ada di regulasi untuk pergantian perangkat itu ada beberapa hal saja yang penggantian itu. Pertama, apabila mengundurkan diri, lalu meninggal dunia, lalu dievaluasi, Diberhentikan. Melakukan tugasnya tidak baiklah gitu ya. Lalu ada rekomendasi dari kecamatan gitu. Nah, itu kan baiknya seperti sebetulnya kan 3 tuh. Betul. Di mengundurkan diri, meninggal dunia, sama diberhentikan. Diberhentikan. Nah, ketika diberhentikan kan banyak itemnya tuh, Betul, dasar-dasar betul. untuk diberhentikannya. Iya. Padahal itu kan udah jelas. Jadi undang-undang itu kan sudah memproteksi untuk Betul, perangkat nih, Betul. kan gitu. Nah sekarang setiap pilkades terjadi lagi kasus seperti ini, kasus seperti ini. Ini apa sih yang seharusnya dilakukan oleh dinas gitu supaya desa itu lebih paham? Saya kira Dari kementerian ini. betul. Kalau kementerian sudah jelas, sudah ada. Ikuti regulasi aja Kementerian gitu. Dalam negeri ya. Cuman tinggal dari stakeholder yang ada itu mesti melakukan sosialisasi ya, baik terhadap kepala desa yang baru maupun yang lama juga sama gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu minimal bisa dijalankan, sehingga permasalahan yang ada seperti keterlambatan dana desa, keterlambatan sumber-sumber lainnya karena memang pergantian seluruhnya gitu ya. Sebenarnya tidak permasalahan tadi pergantian kalau memang sesuai dengan Ya, aturan-aturan yang ada, SDM-nya betul. mumpuni gitu lah, Betul. nggak jadi persoalan kan itu. Nah, sehingga bayangkan saja sampai saat ini pengajuan tahap 2 itu masih tersisa gitu. Masih Sekarang tersisa, iya. sudah akhir November mau Desember Dia tahap 2. di tahap 2. Iya, tahap Oh, 2 gitu? masih Betul. tersisa, Pak. Nah, Belum berbicara tahap 3 dong. belum. Tapi Tahap ada 3 sebagian sudah ada yang lanjut, masuk iya. tahap 3. Hanya memang ada Sangat tahap 2 bisa. yang belum masuk. Nah, itu yang kita khawatirkan sekarang. Ya bukan yang kita khawatirkan, kekhawatiran yang terjadi ini. Betul. Iya. Jadi bukan yang yang Sudah dikhawatirkan. situasi kritis sekarang. Iya. Nah, Oh, sehingga gitu. ya harus ada action lah dari semua desa gitu, Iya. semua desa. Tapi mungkin dinas PMD juga sekarang tidak diam ya, karena sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan peningkatan kapasitas. Kemarin peningkatan kapasitas Kadarkum. kepala desa, Kadarkum, lalu pernah BPD, LPM dan sebagainya. Bahkan tadi ada masukan juga bagaimana kalau perangkat juga pernah dilakukan. Cuman situasi saat ini kan lagi pandemi ya, terus juga anggaran juga terbatas. Tapi itu sedang dipikirkan juga oleh dinas PMD. Bagaimana sih? Pak Iqbal, itu kan Ya. berdampak bisa apa namanya ya? Kalau nggak salah itu ada penalti juga nanti ya. Kalau seperti serapan anggaran ini tidak selesai di tahun anggaran, Iya. kan bahaya juga. Bukan bahaya, bisa ada pengurangan loh. Ada pengurangan. Bisa ada pengurangan. Bagus Nah. setiap desanya, Pak. Dan ini tuh sekarang itu yang saya tahu untuk desa itu ada 2 organisasi, ada APDESI, ada juga yang asosiasi Sebangsaning Perangkat Desa, itu apa namanya tuh, APDI ya. Iya, ada 2. Heeh. Dan Tapi mereka kalau itu misalkan lagi tentang kom perangkat, memang saya lupa lagi ya. itu APDI itu kalau nggak salah tuh. Iya. Itu komplain juga tuh pada terkait masalah perangkat desa. Banyak dari 49 ini, jadi kan kejadiannya terus-terusan. Dulu waktu 199 angkatan saya, itu berapa juga perangkat desa yang diberhentikan, mungkin termasuk di desa saya juga. Iya. Itu kan banyak ada transisi pergantian. Ini mungkin Pak Teja harus diperjelas Pak Iqbal terkait masalah regulasi penggantian itu, curhat kepala desa ini Pak. Iya. Jadi netralitas perangkat desa itu dituntut. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berbicara masalah bukan netralitas, yang kedua itu profesionalitas, itu dituntut. Maka kepala desa ini untuk bisa merekrut perangkat desa itu dengan catatan itu ada uji-uji kelayakan yang dilibatkan oleh akademisi atau syukur-syukur bisa dilibatkan sebagai pendamping karena tim profesional. Biar seperti itu kejadiannya. Karena kalau tidak diberhentikan, dia jelas-jelas lawan. Diberhentikan, kita menyalahi aturan. Kalau awal-awal, tapi kalau sudah sekitar 1 bulan, 2 bulan, itu masih bisa. Karena kita bisa mengevaluasi kinerjanya kan gitu. Tidak pernah masuk dan segala macam dikasih SP. Terus syukur-syukur
lawan itu paham, dia langsung membuat surat pengunduran diri, itu selesai, nggak jadi persoalan. Nah itu, selain masalah keterlambatan ini, apa yang menjadi persoalan di desa Pak Iqbal? Keterlambatan ngajuin, pelaksanaan yang kurang, proses dari sisi perencanaan, selain itu Iya. apa? Kalau ini udah tepat nih, semuanya udah terselesaikan, Iya. perencanaannya udah bagus, ngajuinnya udah bagus, apa? Kata Pak Teja tadi Barjas. Nah gimana ini masalah Barjas Pak Iqbal? Nah, ini juga memang hal yang perlu diingatkan mungkin ya ke teman-teman yang ada di desa. Karena nanti misalkan seperti ini, dari perencanaan sudah baik seperti yang tadi Pak Kades jelaskan, dari segi pelaksanaan sudah baik, tapi nanti ada proses pengelolaan Barjas yang tidak ditempuh. Nah, takutnya ini juga menjadi salah satu poin yang nanti pada saat pelaksanaan evaluasi baik oleh tim auditor yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah ataupun lembaga lain seperti BPK ataupun BPKP yang memang nanti juga turun terkait evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan di desa. Nah, ini yang perlu diingatkan juga gitu terkait pelaksanaan Barjasnya. Oh, ini sudah dilaksanakan tapi ini sudah ditempuh belum? Sesuai dengan ketentuan yang ada, di atas 200 juta itu kan harus lelang. Dari harga 10 juta sampai 200 juta itu kan harus penawaran ya Pak? Penawaran tertulis seperti itu, dan juga dari anggaran 10 juta ke bawah itu seperti apa. Nah, ini perlu diperhatikan juga walaupun memang pelaksanaan sudah bagus, penyerapan dan output dari pelaksanaan di desa ini sudah baik. Nah, itu perlu diperhatikan mungkin Pak. Gimana cara memperhatikannya Pak Teja? Ya. Jadi gini, pengadaan barang jasa ada berbeda pemahaman gitu ya. Satu pihak desa merasa berat gitu ya. Satu pihak dari di luar desa seolah-olah pengadaan barang jasa itu harus seperti pengadaan barang jasa seperti di OPD gitu. Padahal pengadaan barang jasa di desa itu diatur oleh Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pengadaan barang jasa di desa. Di Permendagri 20 tahun 2019 itu diatur tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi tidak serumit apa yang dipikirkan oleh desa dan pihak luar gitu ya. Kayak Barjas tingkat Pemda gitu. Itu berbeda. Kadang-kadang ada pihak luar juga menyatakan, wah ini apakah tim panitianya harus dilatih dulu, harus bersertifikat dulu, tidak sembarangan gitu. Padahal di Perka sudah diatur. Jadi diaturnya seperti gini. Pengadaan barang jasa di desa pada intinya adalah swakelola. Berapapun nilainya itu swakelola. Nah, tetapi kalau tidak bisa dilakukan swakelola, membutuhkan pihak penyedia, maka ada prosesnya, ada aturannya gitu. Tetapi yang dilakukan oleh penyedia itu harus mendukung terhadap swakelola desa. Nah, aturannya seperti apa? Kalau nilainya sampai dengan 10 juta, maka desa itu bisa pembelian langsung. Nah, kalau nilainya sampai dengan 200 juta, maka TPK atau TPK itu prosesnya penawaran tertulis. Jadi nanti sebelum dilakukan proses pengadaan barang jasa itu dibentuk dulu TPK. Di Permendagri 20 tahun 2018 disebutkan kasih atau kaur yang membidangi dapat dibantu oleh TPK, oleh suatu tim dalam hal pengadaan barang dan jasa. Siapa pengurusnya? Pertama dari unsur perangkat desa. Di situ disebutkan unsur kewilayahan, berarti kadus ya. Yang kedua unsur lembaga kemasyarakatan desa dan atau tokoh masyarakat. Tidak langsung menyebutkan LPM sebetulnya, tapi lembaga kemasyarakatan desa. Kenapa LKD? Karena LKD banyak ya. Ada LPM, ada RT, ada RW, ada Karang Taruna, ada PKK. Nah, di dalam TPK LKD itu dibentuk dengan keahlian masing-masing gitu ya. Kalau misalkan infrastruktur, siapa yang ahli dalam infrastruktur? Apakah LPM, apakah Karang Taruna? Silahkan, tergantung nanti musyawarah di desa. Gitu. Nah, nanti TPK itu dibuatkan SK, setelah SK mulai bekerja. Nah, kalau di atas 200 juta itu harus dilakukan lelang. Tapi ingat, hanya barangnya saja, kecuali kalau pemasangan tidak bisa dilakukan oleh desa dan masyarakat, boleh dengan upahnya. Tapi tidak semua yang bisa dilaksanakan oleh desa itu harus oleh desa sendiri, oleh warga masyarakat. Ada pemahaman dari pihak luar ya yang menyatakan
ini lelang harus semua, harus dengan upahnya sebagaimana. Jadi desa tinggal terima saja, jadi tidak seperti itu. Gitu. Jadi kalau contoh misalkan Termasuk dengan pajak-pajak ya? pajak tetap dibayarkan oleh KUR Keuangan karena di dalam Permendagri disebutkan yang memungut dan membayar pajak itu adalah KUR Keuangan. Nah, sehingga pembayaran dilakukan ke penyedia, nanti diminta pajaknya, yang membayarnya nanti KUR Keuangan. Nah, jadi seperti itu, dan itu didokumentasikan dari mulai pengangkatan SK-nya dimasukkan, surat permintaan penawaran, surat penawarannya, lalu berita acara negosiasi dan klarifikasi, lalu surat perjanjian kontraknya, lalu dan sebagainya itu dibundel. Nah, sehingga kami melakukan one itu melihat itu untuk apa? Untuk kalau suatu saat ada audit dari luar itu sudah siap gitu bahwa proses Barjas sudah dilakukan dan tidak sulit itu. Pak Teja begini, kan sekarang ini barang beli ini banyaknya online nih. Betul. Nah sekarang kalau sepertinya kayak kita beli di atas 10 juta kan minimal harus ada penawaran tertulis nih. Cukup nggak kalau kita hanya men-screenshot di beberapa di beberapa toko online? Nah, bahwa ngebandingin dengan merek yang sama, dengan spek yang sama, ini harganya berapa, ini harganya kita beli, bisa nggak itu masuk pada? Itu kalau bisa tidak bisa kan kita ngacunya ke regulasi ya. Di regulasi itu belum menyebutkan seperti itu. Nah, sehingga memang karena mungkin 2019 diterbitkannya Perka itu jual beli online belum terlalu banyak ya. Paling juga hanya pakaian dan sebagainya. Tapi ternyata memang sekarang yang besar-besar juga ada, kayak penjualan lemari itu ada gitu ya. Nah, itu juga perlu dikaji tentang proses pengadaan barang jasa, khususnya leading sektor yang ada gitu. Itu harus dikaji juga bagaimana kalau online dan Jadi PR bersama ini ya. PR bersama. Karena memang saya juga sering lihat-lihat online, memang harganya murah-murah gitu. Kayak mic lah ya, mic ya, tapi nggak menyebutkan merek lah. Saya membeli di salah satu toko itu 167.000 dengan merek A ya. Saya lihat di online dengan merek yang sama itu 100.000. Beda 60 ya. Pakai ongkos kirim hanya 20.000. Kan jauh beda. Iya. Nah, tapi saya belum tahu apakah dia sudah bayar pajak atau belum gitu ya. Kenapa bisa murah gitu. Nah, itu juga harus memang leading sektor atau stakeholder yang ada ini harus dikaji. Bagaimana proses pengadaan barang jasa kalau lewat online gitu. Betul. Karena diregulasi kan tidak menyebutkan, tetap kalau tidak menempuh itu salah juga gitu, seperti itu. Ya, enggak, regulasi ini kan harus bertransformasi cepat. Betul. Jadi jangan kita terkukung dengan regulasi yang ujung-ujungnya menjerat sendiri. Betul. Jadi kan regulasi ini sebagai acuan untuk menyelamatkan bersama. Jadi jangan sampai membuat regulasi itu hanya untuk membunuh diri sendiri, bahaya. Memang tujuan dari proses barang jasa itu kan ada prinsipnya. Efisien, efektif, murah gitu ya. Kan kita mencari murah. Efisien lebih efisien. Efektif lebih efektif. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang terakhir gitu kan. Karena regulasinya tidak berbicara ke situ. Betul. Nah, itu juga tugas kita, Pak. Ya kita juga berusaha bagaimana dunia sekarang, dunia digital gitu. Diklopkanlah dengan aturan-aturan yang ada gitu. Tapi sementara ini karena regulasinya seperti itu, ya kita memberikan pembinaan, arahan ya sesuai regulasi dulu. Kami juga belum berani memberikan arahan, udah online aja gitu ya. Kalau regulasinya nggak ada ya kita salah juga gitu. Seperti itu. Baik, bahkan kondisi hari ini itu Pak. Ngobrolkannya tidak Pak Teja. Ini harus bertransformasi secepatnya. Betul. Iya. Kalau tidak bertransformasi secepatnya, jangan berbicara 0 ya itu tuh Industri gitu. ya 0.45 kayak gitu kan. 5.4.0 lah segala macam. Industri 4.0. Ya itu harus cepat. Jadi ketika negara ini orang berlomba-lomba secepatnya, dunia ini harus cepat. Kita masih lambat dengan kondisi seperti itu. Nah, ini harus jadi bahan pemikiran juga nanti di dinas. Karena temuan hasil monet itu ternyata banyak juga desa-desa yang melakukan barjas tapi di online. Nah ini.
Ya memang kalau misalkan terkait pengaturan Barjas ya, khususnya untuk pemerintah daerah atau untuk lingkup, itu memang sudah diatur kan, kayak pengadaan lelang itu harus lewat aplikasi gitu, ataupun misalkan untuk barang yang akan dibutuhkan itu bisa diakses di e-katalog seperti itu. Nah, Iya. memang ini PR kita semua atau memang kita juga perlu mendalami ya terkait pengadaan Barjas di desa, kenapa tidak juga gitu dimasukkan di salah satu pengaturannya terkait Iya. tadi itu, misalkan secara online lah dicarinya gitu, atau Kalau penawarannya gitu secara kayak online. Disdik itu kan buku-buku pendidikan itu bisa menggunakan e-katalog kayak gitu. Bisa. Karena bukunya tidak berkembang, Pak. Sebegitu aja dan penerbitnya hanya beberapa saja. Tapi kalau sepertinya berbicara yang sifatnya teknologi, itu kan berkembang. Berkembang, Pak. Dulu drone itu halus di GA Marpik Iya. dengan harga sekitar 20 jutaan. Sekarang yang sekelas di GR Marpik yang rada di bawah dengan harga sekelas 5 juta 6 juta sudah banyak. Sudah banyak ya. Banyak Iya. Ah itu jadi Begitupun banyak. GoPro gitu ya. ya dulu GoPro. Kan sekarang produk-produk lokal kalau bisa, kalau regulasi itu mau siap kita dengan tarung dengan Cina, kenapa tidak? Pembelian barang-barang itu disiapkan e-katalog, tapi dengan kondisi harga yang bersaing. Ini tugasnya lebih luas sih. Ya, luar biasa berarti. Ini tugasnya harus tugas negara ini. Maka kita berdoa nih salah satunya jadi presiden. Biar ada kebijakan-kebijakan pemberdayaan Kades juga ya. itu. Ini harus sering berdoakan nih. Sekarang orang nomor 1 Lengkong kalau salah. Sama, Kades itu kan seorang presiden hanya di wilayah Di desa. gitu. Iya, benar, Nggak benar. jauh beda gitu. Desa ini termasuk karena slogannya Pak Teja ada tulisannya Desa Membangun Indonesia. Wes, Mantap. mantap. Kalau desa nggak membangun, Indonesia juga nggak bisa bangun. Nggak bisa gitu. bangun. Iya. Jadi nyalakanlah lilin-lilin kecil di setiap desa biar bisa menerangi seluruh Indonesia. Kalau di Indonesia, di desa-desa seluruh Indonesia itu menyalakan lilin, maka Indonesia akan terang. Tapi kalau hanya nyalakan obor di Jakarta saja atau di Bandung saja, Cirebon gelap, Indramayu poek, Tanjung Sari ge meureun remang-remang lah. Gitu. Hatur nuhun Pak Teja. Sami-sami, Pak. Sebagai prolog di awal, grogi lah, masih pada grogi lah, bingung nanya bingung dah, bukan spesialis di situ nah. Biasanya sok ditanya nah harus kudu nanyaan kan gitu. Hatur nuhun Pak Teja, hatur nuhun Pak Iqbal. Mudah-mudahan obrolan ieu bermanfaat. Saya masih ingat bahwa ada tulisan di atas tuh, kenapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Begitupun juga kata Allah Subhanahu sabda Allah Subhanahu wa taala. Kan karunasi yang fauhum linnas. Nah, ini di depan-depan ini salah satu orang yang pengen mengabdikan diri untuk bermanfaat buat orang lain. Pak Teja dengan usia yang kalau ngomongin produktif sudah tidak produktif, tapi secara pemikiran itu masih bisa produktif. Harus Gitu kan. pensiun ya. Dan ini yang berusaha untuk menjadi bermanfaat buat orang lain. Tapi seusia Pak Teja ini kalau banyak nganggur juga paling ngusep, tapi ini Iya. Pak Teja terang ngusep. Oh, ini Pangalengan 2 kali. Mantap. Hari Sabtu di Kutawaringin. Tuh, itu di Kota Waringin gitu. Ya mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang terbaik, yaitu menjadi bagian orang yang bermanfaat orang lain. Terima kasih, hatur nuhun sadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.